Halo Gadgeters, seperti kalian udah tahu K2G memang dari dulu cukup akrab ya dengan mobile fotografi. Nah, kayaknya cocok banget ketika di video kali ini kita collab dengan temen gue yang satu ini, namanya Aris Lukman. Dia sahabat gue dulu zaman kuliah di Australia. Ini udah temen gue 20 tahun yang lalu ya, Mat? Lama banget pokoknya. Oke. Nah, dia tuh dulu ceritanya lo bayar apa sih dulu, Mat? Gue commerce dulu, Mat. Orang commerce ya, zaman dulu kuliah tuh gue nggak pernah lihat dia megang kamera. Enggak. Sampai sini gue dengar kabar bahwa dia punya komunitas mobile fotografi terbesar di Indonesia pada saat itu. Sekarang juga masih saat ya? itu. Saat itu. Oke, saat itu. Itu sekitar tahun. Boleh lah, Mat. Gue basically gini lah. Gue jadi demen motret gara-gara anak gue lahir, Bray. Gitu loh. Jadi gara-gara itu di tahun 2008 tuh. Dari mulai motretin anak gue, akhirnya gue mencari sebuah komunitas mobile fotografi di Indonesia. Tapi nggak nemu-nemu. Gitu loh. Akhirnya gue menginisiasi untuk membuat sebuah komunitas mobile fotografi namanya iPhonesia, Mike. Pasti tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Dari situ sih akhirnya komunitas itu berdiri. Gue belajar banyak dari teman-teman di komunitas sampai detik inilah gitu loh. Gue terus nekunin namanya mobile fotografi. Jadi lo sekarang bener-bener fokus nih di dunia mobile fotografi ini, jadi bener-bener day job lo atau gimana? Enggak. Ini bukan day job gue. Basically gitu loh. Gue punya day job gue yang lain sih. Gitu loh. Tapi memang secara full time gue berbagi terus inspirasi buat orang-orang untuk motret pakai HP. Gitu loh. Karena gue percaya banget sih yang namanya motret pakai HP, karena sekarang di kantongnya orang-orang udah ada kamera, dan sayang kalau nggak bisa dipakai untuk menginspirasi orang lain. Itu sih kenapa akhirnya gue tetap full menginspirasi dan berbagi konten mengenai mobile fotografi. Nah makanya, Mike, jadi ini pas banget karena dari dulu tuh orang banyak ke channel gue, channel K2G itu buat nyari soal mobile fotografi. Nah, di video kali ini kita mau ngasih tips mobile fotografi ke kalian ala Aris Lukman dengan device-nya Oppo Reno 7Z 5G. Alright, let's go. Oke, let's go, man. Nah, sekarang gue dan Aris lagi ada di Taman Wisata Alam Mangrove di Peak. Dan menurut gue ini tempat yang keren banget buat explore mobile fotografi kita kali ini. Dan sebenarnya kalau kalian mau jalan-jalannya ke sini itu bener-bener enak banget, tempatnya asri banget, udaranya bagus banget, cocok banget buat kalian yang ingin berwisata ketika lagi pandemi kayak begini. Oke, nah link Instagramnya ada di deskripsi ini nih. Oke, sekarang kita mau menuju ke tempat foto-foto di dalam situ ya. Yes. Sebelum mulai, gue mau menjelaskan sedikit tentang kamera di Oppo Reno 7Z 5G ini. Jadi di belakang itu triple camera ya. Lensa utamanya 64 megapiksel f1.7 dengan IIS only, no OIS. 2x2 megapiksel macro and depth. Selfie kamera 16 megapiksel f2.4. Ini kalau gue perhatiin secara lens array itu memang lebih advance Oppo Reno 7 aja dibandingkan yang 7Z ini. Ya, secara tag di balik layar dan speknya juga masih lebih tinggi yang Reno 7. Nah, itu kan speknya. Kita masuk ke ini bagian lo nih, Mait. Jadi apa? K2G tuh, sobat-sobat K2G, Gadgeters tuh pengen tahu tips-tips mobile fotografi dari lo. Oke. With any camera, tips yang how to make a good pictures. Oke, pertama-tama menurut gue semua prinsipnya sama. Dasarnya harus ada pencahayaan yang baik. Nah, kayak kondisi cahaya lagi seperti ini nih. Matahari udah mulai kelihatan keluar. Kita harus perhatiin dulu intensitas cahaya. Dan kita percaya dulu kalau memang dengan cahaya seperti ini, pasti dapetnya tajam. Nah, Mait, itu kan yang pertama. Nah, yang kedua apa, Mait? Angle menurut gue adalah salah satu faktor yang paling penting kalau kita lagi memotret gitu. Karena angle itu menentukan perspektif dari orang yang melihat fotonya kita. Nah, bagi pengguna handphone, angle-angle tertentu yang sulit untuk diambil gunain kamera biasa itu bisa diambil oleh kamera smartphone kita. Gue paling demen tuh nempelin ke permukaan lantai, permukaan dinding, atau ambil angle-angle sulit gitu loh. Dan itu bisa dengan mudah kita manuver gitu ya dengan menggunakan smartphone-nya kita gitu. Jadi eksplorasi deh angle-angle yang ada dan apa yang bisa lu coba untuk mendapatkan perspektif yang menarik buat orang-orang lihat. 3 angle yang menurut gue aman buat kita coba dan kita latih.
yang namanya eye level, high angle, sama low angle. Oke, nah ini kita ngomong soal angle. Kita bisa main dengan eye level, which is matanya kita mengarah ke dia. Itu adalah sebuah angle yang paling umum kita pakai. Tapi kita bisa coba eksplorasi lagi dengan high angle seperti ini. Kalau high angle itu kita bisa melihat perspektif dengan lebih luas lagi, bisa ngasih lihat belakangnya, jalanan di belakangnya seperti apa gitu. Ini high angle. Atau biasanya kalau orang pengen kelihatan lebih jenjang, kita mainnya ke low angle gitu ya, seperti ini contohnya. Yang tadi gue bilang, kalau misalkan kita motret pakai handphone itu bisa ngambil angle-angle yang lebih ekstrim dan dengan lebih gampang. Nah ini seperti ini nih, angle seperti ini. Gue mau ngambil foreground daunnya. Jadi ngambil benar-benar jauh dari orangnya seperti ini. Dan lo juga motret bisa pakai volume button, which is satu fitur dari smartphone yang menurut gue oke banget gitu ya. Jadi kita nggak selalu harus motret pakai tombol yang ada di layar. Oke, cakep. Nah ini sebenarnya ada satu hal yang menurut gue sayang nggak ada di Reno 7Z 5G ini ya, adalah ultra wide-nya. Kalau ada ultra wide, gambarnya jadi lebih luas dan gue bisa ngambil garis-garis vertikal yang di sini lebih cakep lagi. Nah, satu lagi nih Mait, yang harus lo perhatiin kalau kita lagi memotret, yang namanya observasi. Observasi sekitaran lo. Sebenarnya banyak orang yang ngerasa kalau misalkan motret harus tempat-tempatnya tuh yang eksotis, yang bagus, estetik, yang wah, udah gitu ya. wah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita nunggu kita ada di tempat itu, kita nggak akan pernah motret. Gitu. Karena butuh, ya harus pergi ke satu tempat yang estetik gitu kan. Padahal motret itu lo harus bisa belajar untuk melihat tempat yang biasa-biasa aja, dan lu bikin tempat yang biasa-biasa itu jadi tempat yang keren gitu. Jadi lu cari momennya, lu yang atur gimana supaya apa nih yang bisa gue pakai untuk buat foto atau tempat ini jadi kelihatannya keren. Oh ya, satu lagi, lu tuh benar-benar harus tahu yang namanya strength sama weaknesses dari device yang lu pakai. Oke. Gitu, karena setiap device itu lu harus akuin bahwa ada strength dan juga ada weaknesses. But knowing your device, mastering your device akan membantu kita untuk bisa dapetin gambar-gambar yang memang sesuai dengan kekuatan si device tersebut. Contoh kayak mungkin di sini kan karena dia nggak ada tele ya, karena nggak ada tele, betul. Terus juga walaupun di opsinya itu ada 2 kali dan 5 kali zoom, ya mungkin karena sistemnya dia adalah basically pakai croppingan sensor digital zoom dari 64 megapikselnya ya. Jangan maksain 5 kali, pasti hasilnya akan lebih pecah dibandingkan yang 2 kali. Hal-hal itu, kalau lu tahu weaknesses-nya, lu bisa gimana nih caranya supaya dengan weaknesses itu gue tetap bisa pakai fiturnya, tapi maksimal. Alright guys, jadi kalau misalkan lu lihat di sini kondisinya nih, gue lagi di tempat yang ketutupan sama pohon-pohon. Artinya kondisi lightingnya mungkin nggak semaksimal tadi waktu gue di tempat yang lebih terbuka. Nah jadi biasanya kalau lu pengen ngakalin supaya cahayanya bisa tetap terlihat bagus, cari deh bukaan-bukaan seperti ini. Jadi dengan begitu gue akan tempatin Lona di sini untuk hadapan langsung dengan cahayanya sehingga pencahayaan dapat bagus gitu. Gue akan coba pakai mode portrait nih kali ini buat motretnya. Nah, lu juga harus inget ya, kalau menggunakan mode portrait itu harus perhatiin cahaya banget karena cahaya yang baik biasanya akan bikin portrait mode-nya jauh lebih halus dan lebih sempurna. Nah, di Oppo Reno 7Z 5G ini seharusnya mode portraitnya itu dia sudah ada fitur yang bikin bokehnya terlihat lebih sempurna lagi, terutama di bagian rambut gitu. Jadi kita udah coba dan kita lihat di sini ya. Yang perlu diingat juga adalah ini portrait mode ini kan menggunakan software ya gitu. Jadi background itu sangat mempengaruhi hasil. Background seperti ini sebenarnya cukup ribet. Jadi untuk softwarenya untuk mencari background dan supaya halus dan rapih bokehnya itu sulit sebenarnya. Jadi mendingan kita cari spot lain yang lebih halus, lebih clear supaya kita dapetin bokeh yang lebih terbaik. Nah, di sini nih tempatnya menurut gue cocok banget kalau kita mau main portrait. Pertama cahayanya pas ke muka Lona di sini dan juga backgroundnya nggak terlalu rame dan background yang rame ada di belakang dengan lokasinya lumayan jauh. Jadi kita coba potret ya. Nah ini balik lagi ke selera sih sebenarnya. Kalau gue biasanya gue akan matiin AI retouchingnya. Jadi nggak bikin bentukannya tuh kayak terlalu smoothen, beautify-nya terlalu over. Gue sukanya natural. Itu balik lagi ke selera lo ya.
Ada beberapa fitur gimmick yang cukup seru juga ya, Mate, yang bisa dimanfaatin di Oppo Reno 7Z 5G ini. Jualan utamanya dia tuh sebenarnya namanya bokeh flare portrait. Intinya ya kayak portrait mode gitu, tapi dia accentuate cahaya-cahaya di background dan dibikin bias bokeh light flare gitu. Ya tapi perhatiin ya, lagi-lagi walaupun seru fiturnya, memang kita harus pinter-pinter nyari background ya, supaya lebih rapih bokehnya. Dan lebih baik lagi kalau ada cahaya langsung ke objek supaya tetap sharp. Nah, terus Mate, ada fitur-fitur apa lagi, Mate, di Reno 7Z 5G? Gue tadi lihat ada portrait retouching nih, Mate. Ini kayaknya lucu juga sih buat kita yang emang lagi mau dapat foto portrait. Kita harus pakai mode portrait. Di sini lu bisa ngatur skin tone, bisa ngatur skin texture, gitu-gitu loh. Mata lu bisa gedein, spot healing itu. Jerawat-jerawat, nah itu lu bisa benerin tuh, men. Itu kayaknya nggak cocok buat mungkin nanti kita coba di apa namanya Silona aja kan. Gimana, boleh. Bentar. Oke, retouch ya. Nah, coba nih. Misalkan skin tone nih. Oh, skin tone-nya bisa lebih glowing gitu loh. Baik. Tekstur biar dia lebih halus. Nah, ini kan kelihatan kan langsung. Jadi ini menghemat halus, ini ya, kan? menghemat skincare ya. Iya. Skincare mahal, mendingan pakai portrait retouching aja. Baiklah. Betul. Spot healing gitu. Spot healing. Ya, ini mah udah nggak ada dia, udah nggak ada jerawatnya dia. Jerawatnya gimana dong kita mau healing apaan? Salah satu strength dari Oppo Reno 7Z 5G ini ada selfie HDR nih guys. Background lo kalau misalkan terlalu over bisa diseimbangkan dengan namanya HDR itu, Mate. Oke. Gitu loh. Oke, Mate, coba ya gue ya. Lah, nggak usah lu, orang yang cantik ngapain lu? Cakepan dikit lah. Gitu amat. Wih, bener. Ini kan padahal kondisinya di depan kita nggak ada light source ya. Depan kita nggak ada light source, tutup pohon, sementara di belakang overexpose. Jadi harusnya kan terang backlight. Tapi ini jadi cukup rata ya menurut gue ya, dan secara detail juga masih oke. Yes. Tapi di luar selfie HDR, selfie biasa aja tuh kamera selfie cakep ya. Sharp, natural, terus juga ya kayak tadi gue bilang, dynamic range-nya bagus. Satu lagi nih, kita ngomongin soal editing, ada yang namanya AI Palettes di sini. Apa tuh? Nah, AI Palettes ini sebenarnya dia kayak ngebantu buat lo nge-copy sebuah preset. Misalkan lo ada foto yang udah lo edit dan lo suka nih sama editannya. Daripada lo ngedit ulang lagi di foto yang berikutnya, lo tinggal ngambil editannya, di copy, terus tinggal dimasukin ke foto lain. Gitu loh. Jadi dia kayak ngopi preset gitu, Mate. Jadi bikin editing lo jauh lebih cepet dan lebih mudah. Yang biasanya mungkin pakai Lightroom gitu kali ya, pakai Lightroom, copy preset, tinggal di paste preset, semuanya langsung karakternya sama lah. Betul, bisa ngikutin preset itu, jadi tone colornya dapet. So itu really helpful sih buat orang-orang yang males ngedit ya. Fitur-fitur kamera lainnya sebetulnya banyak ya, termasuk ada dual view video, expert mode, dan extra HD, di mana ketika jepret hasilnya jadi 108 megapiksel hasil penggabungan beberapa shot. Nah, menurut lo kalau dari Reno 7Z ini strength and weakness-nya apa sih? Oke. Kalau dari strength-nya sendiri sih gue lihat di sini dia portraitnya memang cukup bagus. Karena dari sisi kerapihan, kalau tadi kita udah coba-coba, memang hasilnya jauh lebih rapih ya gitu ya, di rambutnya, di biasanya dari sisi-sisi sini nih, lu perhatiin nih gitu. Karena memang ada depth sensornya juga ya. Itu dia, benar, gitu loh. Nah, kalau misalkan weakness-nya ya mungkin ya kenapa kita nggak ada ultra wide-nya, jadi angle kita terbatas. Iya, jadi at least harusnya ada ultra wide. Menurut gue sih gitu. Nah, ini kan lo udah pakai sekian hari lah ya, lo udah pernah nyobain sekian hari. Menurut lo karakter device-nya sendiri secara kamera gimana ya? Well, untuk gue ya karakternya sih menurut gue ini enak ya. Untuk karakter lo sebagai kamera yang bisa lo pakai sehari-hari. Karena dari sisi dynamic range-nya juga udah cukup mendekati dengan ininya, terus juga untuk sharpness oke. Dan gue ini karakternya karakter Oppo lah basically, gitu loh. Kamera Oppo kalau lo sering pakai, lo tahu dia nggak lebay gitu loh. Dari sisi vibrance-nya, saturasinya cukup natural masih ya? Cukup natural gitu. Terus juga untuk shutter speed-nya atau lag-nya, biasa kan kalau motret tuh ada shutter lag tuh namanya. Ketika lo motret, dia ngambilnya baru detik kemudian. Tapi untuk ini cukup oke gitu loh. Jadi shutter lag-nya juga minim banget. Jadi untuk daily drive kita, untuk motret sehari-hari sih gue rasa aman. Night mode-nya membantu lah ya, cuma mungkin ya bikin terang aja. Secara detail sih nggak terlalu signifikan gue lihat. Nah, Mate, kita kan udah kelar nih ya. Yes. Foto-foto seharian. Ini sebenarnya gue mau ngomongin ada dua hal lagi yang kalau dipikir-pikir
kayak nggak ada hubungannya sama kamera, tapi sebenarnya nyambung banget. Oke. Yang pertama adalah soal battery life, Yes. soal keiritan baterai, dan kedua adalah screen brightness. Betul. Soal keiritan baterai ini tadi kira-kira lo udah ambil berapa foto nih? 300-an lah. 300 foto. Dan ada beberapa video juga ya. Nah, Iya. itu screen on time-nya bisa dapat 2 jam 26 menit dengan sisa baterai masih 66%. Gokil. Oke. Jadi artinya buat dibawa buat jalan-jalan begini tuh Aman. pas, aman. Dan Yes. kalaupun memang habis, baterainya itu bisa di-charge cukup cepat 1 jam. Oke. Dengan charger 33 wattnya. Oke. Terus juga soal screen brightness nih, lo coba jujur, kita kan tadi di outdoor terus ya, Yes, di lumayan betul. terik lah. Betul, betul. Gue sih aman sih ngeliat screen dari tadi dengan kondisi lightingnya berubah-berubah dari tadi ya. Sempat kena terang banget, sempat kena yang lumayan gelap, tapi pas yang terang banget itu di mana ke kondisi screen itu gue masih bisa ngelihat screennya dengan baik. Gitu. Oke. Nah, yang belum kita omongin adalah the rest of the phone. Kita ngomongin singkat aja ya. Desainnya itu punya classic design, serba ngotak kita suka. Walaupun polikarbonat, feel di tangan tuh tetap solid. Finishingnya matte sandblast, nggak ngecap sidik jari dan nggak gampang kotor. Kita sebenarnya prefer yang warna cosmic black ini ya, lebih elegan. In general handphonenya tipis, ringan, handling satu tangan ketika moto-moto juga lebih enak. Balik ke depan, displaynya AMOLED 6,43 inch dengan resolusi Full HD+. Sayangnya belum high refresh rate, masih 60 Hz. Warnanya ya khas AMOLED lah ya, punchy dengan hitam yang pekat. Masuk ke performance, chipsetnya Snapdragon 695 5G. Raw performance-nya sebenarnya mirip-mirip dengan Snapdragon 765G. Proses fabrikasinya udah 6nm, cukup hemat daya. Daily use, no problem at all. Gaming ringan juga masih nggak ada masalah. RAM-nya 8GB, sebenarnya sweet spot RAM di 2022 ini. Multitaskingnya lancar, nggak ada yang ke-close di background. Hal-hal lainnya, mono speaker, SIM card slotnya hybrid, bisa dual SIM atau satu SIM plus SD card, up to 1 tera. OS-nya udah ColorOS 12 yang sayangnya masih berbasis Android 11 nih, mudah-mudahan cepet dapat upgrade ke Android 12. Dan terakhir masih ada headphone jack. Oh ya, buat yang berminat ada special bundling Telkomsel senilai 800 ribuan untuk pembelian Oppo Reno 7 series 5G dengan bonus kuota 5G up to 10 GB. Oke, jadi itu adalah mobile fotografi dengan Aris Lukman dengan menggunakan Oppo Reno 7Z 5G. Mate, lo ada closing statement apa nih buat para gadgeters yang pecinta motret-motret atau video-video dengan kamera smartphone? Well, menurut gue gini, kamera smartphone itu adalah alat latihan motret yang paling terbaik saat ini gitu loh. Karena apa? Karena lu bisa bawa kemana-mana, lu bisa pakai di mana-mana, anytime, nggak ada masalah, nggak ada alasan kalau aduh kok gue nggak bawa kamera nih kali ini. Gue bisa motret sebenarnya kapan aja karena selalu di kantong kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkarya. Lo bisa berkarya di mana aja. Semakin banyak berkarya, lo bakal jadi semakin jago. Itu udah pasti. Namanya rules dimana lo harus latihan terus supaya memperkuat lo punya skill. Oke, jadi inget ya, kamera yang terbaik adalah kamera yang kalian pegang saat ini. Jangan pernah khawatir kalian nggak bisa motret karena alasan alat yang kalian pakai. Jadi semakin banyak kalian latihan, pasti semakin besar dampak yang kalian bisa dapetin, dan juga karya kalian pasti semakin keren. Oke, so latihan. Gitu, Mat. Jadi, aduh, gue bener-bener berterima kasih banget lo udah mau collab bareng K2G. Ini teman lama banget kita sekalian dari tadi nostalgia mulu anyway. Yoi. Iya kan? Gue benar-benar thank you, gue benar-benar terima kasih udah dikasih tips-tips top abis ya buat para gadgeters yang memang hobi mobile fotografi. Yeah. Matt, thank you, Matt. Thank you so much ya. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and Gue Aris Lukman. this is K2G. Yo. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.